Selamat malam Ibu Bapak dan saudara sekalian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan katakan janganlah engkau mengasihi dunia ini. Tapi kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan justru mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita melihat dua bagian firman Tuhan ini sepertinya ada pertentangan. Tapi inilah Rasul Yohanes. Seringkali di dalam ayat firman Tuhan yang dia beritakan, di dalam kata-kata yang dia tuliskan, satu kata bisa mempunyai makna yang berbeda yang disesuaikan dengan konteksnya. Kalau di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kita tahu jelas bahwa di dalam dia menulis kata dunia ini, tentu dia tujukan kepada manusia. Karena begitu besar kasihnya akan manusia, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi manusia. Bahkan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kata dunia di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ jelas ditujukan kepada manusia. Tapi bagaimana di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15? Firman Tuhan katakan jangan engkau mengasihi dunia. Apakah dia bicara tentang materi? Di dalam abad pertama dan kedua ada satu aliran yang disebut Gnostik atau Gnostikisme. Mereka mengajarkan bahwa manusia boleh diselamatkan oleh pengetahuannya. Dan dia mengajarkan dualisme sedemikian rupa, di mana rohani adalah baik, sedangkan materi adalah jahat. Dengan kata lain, dia mau katakan bahwa kalau engkau kaya, engkau punya banyak harta, artinya engkau cenderung hidup di dalam kejahatan dan dosa. Dan ini banyak mempengaruhi gereja pada saat itu. Bahkan mempengaruhi gereja sampai sekarang. Ada orang berpandangan bahwa materi harta adalah sesuatu yang jahat dan berdosa. Itu mungkin mereka lihat dari panduan ayat Alkitab di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Di situ bicara tentang orang kaya dan Lazarus. Mereka menganggap bahwa orang kaya itu masuk neraka oleh karena kekayaannya, sedangkan Lazarus dia masuk ke dalam surga karena dia miskin. Apakah perumpamaan ini yang dimaksudkan oleh Tuhan? Sudah jelas, sudah pasti bukan. Tuhan Yesus tidak bicara tentang bahwa karena materi, karena kekayaan orang kaya itu masuk ke dalam neraka, dan bukan karena kemiskinan Lazarus dia masuk ke dalam surga. Bukan. Tapi kalau kita simak dengan benar akan perikop ini, kita dapatkan bahwa orang kaya ini masuk ke dalam neraka bukan karena dia kaya. Tetapi kalau kita perhatikan, yang pertama adalah bahwa orang ini hidup dengan tidak memperdulikan sesamanya, saudaranya yang ada di depan mata, yang dalam kesulitan, tetapi dia tidak memperdulikannya. Dia tidak menolong saudaranya di dalam kesulitannya. Tetapi lebih daripada itu adalah karena dia di dalam hidupnya, dia adalah orang yang tidak peduli akan Tuhan. Di mana sepanjang hari, tiap-tiap hari dia berpesta pora, memfoya-foyakan seluruh hartanya, di mana dia menikmati bersama dengan teman-temannya, dan dia tidak memperdulikan orang lain. Terlebih lagi, dia tidak memperdulikan Tuhan. Inilah yang membuat orang kaya ini masuk ke dalam neraka. Tidak ada iman percayanya kepada Tuhan.
dia adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Nah, sedangkan Lazarus, bahwa dia masuk ke dalam surga itu pun bukan karena dia miskin. Tapi kalau kita perhatikan Lazarus, disinilah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita anugerahnya yang besar. Lazarus dia adalah orang yang miskin. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia menjadi peminta-minta. Bahkan yang lebih miris lagi, di mana borok-borok yang dipunyai oleh Lazarus dijilat oleh anjing. Firman Tuhan di sini ingin bicara tentang apa? Kita tahu bahwa orang Yahudi, anjing bagi mereka adalah najis. Tapi kita melihat Lazarus di dalam ketidakberdayaannya untuk mengusir anjing yang menjilat boroknya pun dia tidak berdaya. Tapi bukan sampai di sini saja. Tidak kebetulan kalau kita melihat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Dan Tuhan Yesus menyebut namanya Lazarus, yang artinya Tuhan penolong. Artinya Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa Lazarus mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam kondisi yang seperti itu, dia percaya Tuhan akan menolongnya. Jadi di sini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa Lazarus diselamatkan bukan karena kebaikannya, bukan karena kesalehannya, tapi dia diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa persoalan materi tidak ada hubungan di dalam peristiwa orang kaya dan Lazarus. Demikian juga di dalam konteks perikop atau ayat-ayat yang kita baca tadi. Tuhan katakan, janganlah engkau mengasihi dunia, tidak bicara tentang materi. Karena materi adalah sesuatu yang bersifat netral. Tergantung bagaimana kita mempergunakan materi yang kita punya. Apakah kita mempergunakan untuk mempermuliakan Tuhan, atau kita mempergunakan untuk tidak mempermuliakan Tuhan. Kita mempergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, atau kita hidup di luar kehendak Tuhan. Jadi materi itu adalah bersifat yang netral. Nah, di sini juga kita harus ketahui, tak kala Tuhan mengatakan janganlah engkau mengasihi dunia, tidak bicara tentang materi, tapi bicara tentang satu gerakan yang digerakkan oleh dosa yang membawa manusia menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Inilah dunia yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini. Satu dunia yang bersifat berseteru dengan Tuhan, bahkan melawan Tuhan, ingin membawa manusia menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan dunia bisa memakai apa saja untuk mempengaruhi manusia. Bahkan iblis pun dapat memakai dunia ini untuk meninggalkan Tuhan, untuk manusia menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau itu adalah pekerjaan iblis, saya gambarkan itu seperti burung yang berputar di atas kepala kita. Kita bisa meninggalkannya begitu saja. Tetapi adalah yang paling bahaya jikalau dunia ini mempengaruhi keinginan manusia. Dan manusia akan dijerat oleh keinginannya. Inilah yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 yang kita baca tadi. Ada 3 keinginan dibicarakan di dalam ayat ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Inilah 3 hal yang dipakai oleh dunia yang ada di dalamnya, yang ingin menjerat manusia menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, untuk manusia tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah bicara tentang keinginan daging. Keinginan daging dapat kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19.
19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada jumlah yang banyak yang dapat mempengaruhi manusia masuk dalam keinginan daging yang merupakan bagian daripada dunia yang tidak boleh dikasih oleh umat Tuhan. Dan saya ambil contoh Salomo. Mengapa dia bisa menjauh daripada Tuhan? Mengapa dia bisa meninggalkan Tuhan? Kalau kita melihat ada bahagian-bahagian daripada keinginan daging yang dijalani dalam kehidupan Salomo. Yang pertama adalah hawa nafsu. Firman Tuhan katakan dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik atau selir. Dan orang mengatakan dia punya banyak istri karena dia berkuasa. Dia adalah raja yang berkuasa pada saat itu. Sehingga kerajaan-kerajaan taklukannya memberikan upeti dalam bentuk wanita-wanita yang mereka punya. Itu bisa putri raja, itu bisa sahabat kisana, famili daripada raja-raja yang takluk kepada dia, yaitu para bangsawan, putri-putri bangsawan. Dan putri-putri bangsawan itu akhirnya menjadi istrinya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Salomo dikatakan dia punya 300 selir. Siapa ini selir-selir ini? Selir-selir ini adalah wanita-wanita yang dijadikan menjadi istri tidak sah daripada raja ini. Dan kenapa mereka dijadikan selir? Mereka adalah wanita-wanita cantik yang dilihat oleh Salomo dan dia suka. Dan sebagai raja yang berkuasa dia bisa ambil mana saja wanita-wanita yang cantik yang dia sukai untuk menjadi selirnya. Untuk apa? Maaf kata adalah untuk memuaskan kehidupannya di atas ranjang. Jadi kita melihat dia jatuh di dalam keinginan daging yang disebut hawa nafsu. Dia mengumbar hawa nafsunya dalam hidupnya. Dan itu berkelanjutan di dalam kehidupannya. Dan kita tahu bagaimana istri-istrinya ini telah membawa dia di dalam penyembahan berhala. Kembali lagi dia masuk dalam keinginan daging yang ditulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21 ini. Yaitu penyembahan berhala yang membuat dia menjauh daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ada satu masa yang panjang di dalam hidupnya dia begitu jauh daripada Tuhan, bahkan ada kecenderungan meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, kita tidak melihat pertobatan daripada Salomo. Tapi kalau kita melihat pengkhotbah, yaitu tulisan yang ditulis oleh Salomo di masa tuanya, kita dapatkan dia bertobat di dalam hidupnya. Dan dalam pertobatanlah itulah dia menulis betapa orang yang hidup di luar Tuhan, tanpa Tuhan, hidupnya adalah sia-sia, bahkan sia-sia di atas kesia-siaan. Oleh sebab itu di dalam ayat-ayat terakhir daripada pengkhotbah, dia mengingatkan kepada umat Tuhan, dia mengingatkan kepada anak-anak muda untuk mengingat penciptanya. Bahkan terakhir dia mengatakan akhirnya takutlah akan Tuhan. Kita melihat keinginan daging begitu menguasai hidupnya, sehingga dia menjauh daripada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Tapi kita bersyukur di akhir hidupnya, di masa tuanya, di detik-detik dia belum meninggal, dia sempat kembali kepada Tuhan. Demikian juga Salomo. Selain dia tidak taat kepada Tuhan, kita melihat ada sifatnya yang kita masukkan di dalam keinginan daging, yaitu iri dengki, yang juga ada ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tadi. Ada iri, ada dengki, dan akhirnya timbul kebencian kepada Daud.
Padahal kita tahu, waktu Daud meninggalkan dia, Daud bukan siapa-siapa lagi. Tapi kita melihat secara khusus Saul mengejar dia dan ingin membunuh dia. Padahal kita tahu Saul ini adalah seorang raja. Dia raja yang besar pada saat itu. Dia harusnya mengurus negara dan mengurus rakyatnya yang banyak. Bukan lagi mengurusi Daud. Tetapi karena iri dan dengkinya, bahkan kebenciannya, dia mengejar Daud secara khusus dan ingin membunuh dia. Satu kebodohan oleh karena keinginan daging yang begitu menguasai dia. Dan dalam kondisi seperti itu, pasti dia semakin jauh daripada Tuhan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Dan di dalamnya yang ada adalah kebencian yang menguasai hidupnya. Inilah kedagingan yang bisa membawa manusia meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Karena tidak ada pertumbuhan di dalam iman dan kerohanian yang disebabkan oleh itu. Dan keinginan daging tadi dikatakan sebagainya. Artinya ada banyak lagi yang tidak tertulis. Bahkan mungkin pada saat itu tidak ada. Misalnya adalah keinginan sesuatu yang berlebih di dalam hidupnya. Dan kita melihat keinginan daging itu begitu bisa menguasai manusia sedemikian rupa. Kita ambil contoh. Misalnya nonton video. Misalnya film-film Korea, apakah itu dosa? Bukan. Kita main game misalnya, apakah ini dosa? Bukan. Itu bukan dosa. Tetapi kalau sudah dikuasai sedemikian rupa, kita keranjingan nonton video, kita keranjingan main game, sehingga kita tidak peduli lagi pekerjaan, kita tidak peduli lagi keluarga, kita tidak peduli lagi akan Tuhan, tidak peduli lagi pelayanan, tidak peduli lagi ibadah, maka kita telah masuk dalam keinginan daging yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, yang membawa kita meninggalkan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus meninggalkannya. Jangan kita anggap remeh. Bukankah nonton ini bukan dosa? Dan saya tidak merugikan orang dan tidak mengambil hak milik orang lain, benar. Tapi jikalau kita sudah dikuasainya, ini adalah keinginan daging yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah bicara tentang keinginan mata. Keinginan mata. Mata adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia diberikan mata, dan mata ini adalah jendela hati. Mata adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan untuk kita dapat melihat segala kemuliaan Tuhan. Dan tak kala kita melihat kemuliaan Tuhan, keagungan ciptaannya, kita kembali lagi bisa memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia. Tapi mata juga dapat mempengaruhi hati untuk melakukan hal yang tidak baik, yang disebut dengan keinginan mata. Mata yang tidak dikuduskan untuk melihat hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menimbulkan keserakahan. Keinginan mata adalah sesuatu yang datang dari mata, yang mempengaruhi hati, yang menimbulkan keserakahan di dalam hidup manusia. Dan di dalam hatinya ingin menguasai, ingin memiliki. Inilah keinginan mata. Dan keinginan mata seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipuaskan. Oleh sebab itu kita hati-hati dengan apa yang kita lihat, yang dapat mempengaruhi hati untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, yang menimbulkan keserakahan. Kita melihat Raja Ahab, tak kala dia melihat kebun anggur Nabot dan dia ingin memilikinya. Dia melihat kebun anggur Nabot yang baik ini, ingin dia menguasai dia. Padahal dia adalah seorang raja yang berkuasa. Tentu dia banyak tanah, dia punya banyak kebun yang baik. Tapi walaupun dia sudah banyak sedemikian rupa, dia tetap ingin memiliki apa yang dimiliki oleh Nabot. Dan akhirnya dia bekerja sama dengan istrinya, dan istrinya bekerja sedemikian rupa, hanya membunuh Nabot, dan akhirnya mereka menguasai kebun anggur Nabot. Demikian juga dengan Daud. Suatu ketika dia berjalan di
atas soto istananya dan dia melihat wanita itu mandi. Dan keinginan mata menguasainya. Dan akhirnya dia ingin memilikinya. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa yang membawa dia dalam kehidupan kesengsaraan yang panjang dalam hidupnya. Hati-hati dengan keinginan mata. Keinginan mata, saya katakan tadi, firman Tuhan katakan adalah sesuatu yang tidak dapat dipuaskan. Oleh sebab itu, sucikanlah matamu dari hal-hal yang dapat mempengaruhi hati kita untuk hidup di dalam keserakan, yang ingin menguasai, ingin memiliki. Bahkan kalau kita melihat orang yang sudah dikuasai oleh keinginan mata, orang beli mobil, dia ingin beli mobil. Orang punya rumah bagus, dia ingin rumah bagus. Orang punya istri cantik, dia ingin kawin 2 kali. Kita melihat, itulah keinginan mata. Ingin memiliki, ada keserakan di dalamnya. Dan tak kala dia tidak dapat memenuhi keinginan matanya, maka dia dapat melakukan tindakan-tindakan jahat yang berkelanjutan. Bisa dia melakukan korupsi. Dia bisa mencari makan dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang membawa dia ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang lebih dalam. Oleh sebab itu, hati-hati dengan keinginan mata. Keinginan mata yang dimasukkan oleh firman Tuhan di sini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus kita jauhkan. Sucikanlah matamu dari pandangan-pandangan yang membawa kita ke dalam kesalahan dan ingin memiliki dan menguasainya. Dan yang ketiga, firman Tuhan bicara tentang keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup yang harus kita juga jauhkan dalam kehidupan kita. Kita yang mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu keangkuhan hidup? Ada sesuatu di dalam hati seseorang yang ingin menempatkan dia di tempat tinggi secara berlebihan dan meremehkan orang lain dengan merendahkan orang lain, dan di mana dia meninggikan diri sedemikian rupa, lupa bahwa kalau dia bisa mendapatkan semua itu adalah karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga dalam hidupnya tidak ada hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan dengan segala apa yang dia miliki, dengan segala apa yang Tuhan telah berikan kepada dia. Dan keangkuhan hidup ini bukan saja ada dalam kehidupan orang yang berhasil. Keangkuhan hidup seperti ini juga bisa menghinggapi orang yang bahkan tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa mempunyai keangkuhan hidup di dalam hidupnya kalau dia tidak punya apa-apa? Yaitu dengan membual, menyatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada di dalam hidupnya. Dan orang yang mempunyai di dalam hidupnya, dia membuat seolah-olah bahwa semua yang dia dapatkan adalah karena dia hebat, karena dia luar biasa, sehingga dia bisa mendapatkan. Dia lupa bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dia, Tuhanlah yang menolong dia, di dalam dia mendapatkan semua itu. Dia lupakan itu semua. Jadi kita melihat bahwa orang yang masuk di dalam keangkuhan hidup, baik yang tidak mempunyai apa-apa maupun yang punya apa-apa, adalah orang yang tidak memuliakan Tuhan. Dan keangkuhan hidup itu pun kadang-kadang adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang luar, kita kadang-kadang tidak bisa membedakan ini keangkuhan hidup atau bukan, ini orang mempermuliakan Tuhan atau bukan. Kita bisa ambil contoh di dalam Alkitab. Suatu ketika Raja Salomo didatangi oleh Ratu Sheba dari Ethiopia, dan dia memperlihatkan segala kemuliaan di dalam kerajaannya. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Ratu Sheba keluar dari kerajaannya, tak kala dia mau pulang, dia memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan Hizkia. Dia juga memperlihatkan segala kemuliaan di dalam kerajaannya kepada utusan-utusan dari negeri Babel. Tapi kita melihat Tuhan marah dan Tuhan menghukum dia. Dia mengatakan, semua apa yang kau telah perlihatkan kepada mereka, nanti suatu ketika
mereka akan ambil semua barang-barang ini dan akan dibawa ke negeri Babel. Kenapa demikian? Karena tatkala Salomo memperlihatkan segala kemuliaan di dalam kerajaannya, dia dalam kerohanian yang terbaik yang dia berikan, yang dia punya pada saat itu, sehingga ada motivasi memuliakan Tuhan, sehingga di dalam perkataan dan perbuatannya semuanya dia berikan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Ratu Seba pulang dengan memuliakan Tuhan. Tapi beda dengan Hizkia, di dalam hatinya tidak ada rindu untuk memuliakan Tuhan. Yang adalah keangkuhan hidup, supaya orang meninggikan dia, supaya orang memuliakan dia. Sehingga orang-orang pulang dengan menyatakan, oh Hizkia hebat ya. Dia tidak mempermuliakan Tuhan, dan Tuhan menghukum dia dengan apa yang dia perbuat. Keangkuhan hidup adalah sesuatu yang juga kita harus jauhkan dalam hidup kita. Karena keangkuhan hidup adalah satu yang keluar dari hati yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam hati yang tidak ada rindu untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan, yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Karena ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita yang mau berjalan dalam kehendak Tuhan, kita harus jauhkan segala keinginan-keinginan seperti ini. Dan karena keinginan-keinginan seperti ini, firman Tuhan katakan ini datang dari dunia ini dan dia akan binasa. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapat yang kekal dalam hidup kita. Bahkan kita boleh mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas melalui firman-Mu di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.